Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Alvindo dengan NPM 2021 020046. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan dalam Islam dan KUH Perdata. Yang pertama, perkawinan dalam hukum Islam. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk memperbolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miskon holizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, dasar hukum Islam. Perkawinan dalam dasar hukum Islam terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dari segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perkawinan dalam hukum KUH Perdata. Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata berdasarkan monogami dan berlaku mutlak. Artinya, setiap suami hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri saja. Begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 KUH Perdata. KUH Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan. Dalam pasal 126 KUH Perdata, hal ini berarti bahwa perkawinan itu sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum atau syarat hukum di KUH Perdata. KUH Perdata tidak memandang faktor keagamaan sebagai syarat sahnya perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 181 KUH Perdata, di mana upacara keagamaan tidak boleh dilangsungkan sebelum perkawinan diadakan pegawai catatan sipil di dalam KUH Perdata. Perolehan keturunan bukan merupakan jenis tujuan perkawinan. Yang selanjutnya yaitu tentang larangan perkawinan. Dalam pasal 30 KUH Perdata melarang mereka yang bertali kekeluargaan dan ke bawah atau ke dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam pasal 31 KUH Perdata melarang ipar laki-laki dan ipar perempuan, paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, atau antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara. Dalam pasal 32 KUH Perdata melarang kawan berzinanya setelah dinyatakan salah karena berzina oleh putusan hakim. Dalam pasal 33 KUH Perdata melarang mereka yang memperbarui perkawinan setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum lewat 1 tahun. Selanjutnya yaitu pemberitahuan, pencatatan, dan pengumuman perkawinan. Dalam pasal 50 KUH Perdata, semua orang yang hendak kawin harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak. Dalam pasal 51 KUH Perdata, pemberitahuan ini harus dilakukan baik sendiri maupun dengan surat-surat yang dengan cukup kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami istri, dan tentang pemberitahuan itu oleh pegawai catatan sipil harus dibuat oleh sebuah akta. Dalam sebuah perkawinan dilangsungkan, pegawai catatan sipil harus menyelenggarakan pengumumannya dengan jalan menempelkan sepucuk surat pengumuman pada pintu utama daripada gedung dalam nama register catatan sipil diselenggarakannya. Surat itu harus tetap tertempel selama 10 hari. Pengumuman tak boleh dilangsungkan pada hari Minggu atau hari Tahun Baru, hari Paskah, hari Natal, dan hari Mi'raj Nabi. Surat itu berisi nama, umur, pekerjaan, dan tempat tinggal calon suami istri,
Dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, hari, tempat, dan jam pengumuman berlangsung, kemudian surat itu ditandatangani oleh pegawai catatan sipil. Jika kedua calon suami istri tak mempunyai tempat tinggal dalam daerah pegawai catatan sipil yang sama, maka pengumuman harus dilakukan oleh pegawai catatan sipil tempat tinggal masing-masing pihak, terdapat dalam pasal 53 KUH Perdata. Dalam pasal 57 KUH Perdata, pengumuman hanya berlaku selama 1 bulan, dan apabila dalam waktu itu tidak dilangsungkan perkawinan, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan lagi, dan untuk itu pengumuman harus diulang sekali lagi. Dalam pasal 100 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada asasnya suatu perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Menurut dalam Undang-Undang KUH Perdata, hak dan kewajiban suami istri itu adalah suami dan istri harus setia dan tolong-menolong. Dalam pasal 103 KUH Perdata, suami istri wajib memelihara dan mendidik anaknya. Dalam pasal 104 KUH Perdata, setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Pasal 105 ayat 1 KUH Perdata, suami wajib memberi bantuan kepada istrinya. Pasal 105 ayat 2 KUH Perdata, setiap suami harus mengurus harta kekayaan milik pribadi istrinya. Pasal 105 ayat 3 KUH Perdata, setiap suami berhak mengurus harta kekayaan bersama. Pasal 105 ayat 4 KUH Perdata, setiap suami tidak diperbolehkan memindah tangankan atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik istrinya tanpa persetujuan dari sang istri. Pasal 105 ayat 5 KUH Perdata, setiap istri harus tunduk dan patuh kepada suaminya. Pasal 106 ayat 1 KUH Perdata, setiap istri wajib tinggal bersama suaminya. Pasal 106 ayat 1 KUH Perdata, setiap suami wajib membantu istrinya di muka hakim. Pasal 110 KUH Perdata, setiap istri berhak membuat surat wasiat tanpa izin suaminya. Pasal 118 KUH Perdata, bantuan si suami kepada istrinya tidak diperlukan apabila istri dituntut di muka hakim karena sesuatu perkara pidana, dan atau si istri mengajukan tuntutan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian, pemisahan meja dan tempat tidur, atau pemisahan harta kekayaan. Itu terdapat dalam pasal 111 KUH Perdata. Baik, itulah materi dari hukum perkawinan dalam hukum Islam dan KUH Perdata. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.